Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Taskia Parasaleha dengan NPM 2417052 dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang program, set instruksi, dan contoh eksekusi program. Di sini saya menggunakan AI Perplexity. Di sini dijelaskan bahwa program komputer adalah sekumpulan instruksi yang ditulis untuk melakukan fungsi tertentu pada komputer. Jadi proses pembuatan program ini melibatkan beberapa langkah, termasuk penulisan, pengujian, dan perbaikan kode sumber. Nah, kode sumber ini kemudian dikompilasi menjadi bentuk yang dapat dieksekusi oleh komputer, seperti kode mesin atau berkas eksekutable. Nah, untuk set instruksi ini adalah kumpulan instruksi yang dapat dieksekusi oleh prosesor. Jadi setiap instruksi ini biasanya terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama itu ada operation code atau opcode, itu menentukan jenis operasi yang akan dilakukan, misalnya penjumlahan atau pengurangan. Nah, selanjutnya ada operand, itu menunjukkan data atau alamat memori yang akan digunakan dalam operasi tersebut. Selanjutnya, ini adalah contoh format instruksi sederhana dalam bahasa assembly. Nah, untuk contoh eksekusi programnya itu misalnya menggunakan bahasa C ini untuk program Hello World. Nah, jadi langkah-langkahnya itu kode ditulis dalam file sumber, terus kode itu akan menggunakan compiler untuk menentukan berkas executable. Proses eksekusi instruksi di CPU ini umumnya mengikuti siklus berikut. Yang pertama fetch, itu mengambil instruksi dari memori. Selanjutnya decode, yaitu menginterpretasikan instruksi untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan. Selanjutnya execute, itu melaksanakan instruksi yang telah di decoder. Dan ada store, itu menyimpan hasil yang diperlukan. Nah, selanjutnya itu apa perbedaan antara compiler dan interpreter dalam eksekusi program. Jadi, compiler dan interpreter adalah dua jenis perangkat lunak yang digunakan untuk menerjemahkan kode sumber dari bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin yang dapat dipahami oleh komputer. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, mereka berbeda dalam cara kerja dan hasil yang dihasilkan. Ini adalah perbedaan utama antara compiler dan interpreter. Jadi, dalam aspek proses eksekusi, compiler itu digunakan untuk menerjemahkan seluruh kode sumber menjadi kode mesin sekaligus sebelum dieksekusi. Sedangkan interpreter itu menjalankan kode sumber baris per baris secara langsung tanpa kompilasi. Nah, untuk aspek outputnya itu compiler itu menghasilkan berkas executable yang dapat dijalankan secara independen. Sedangkan interpreter itu tidak menghasilkan berkas executable, kode dieksekusi secara langsung. Nah, untuk aspek kecepatan eksekusi, compiler itu mengeksekusi program lebih cepat setelah proses kompilasi selesai. Sedangkan interpreter itu eksekusi program lebih lambat karena menerjemahkan setiap baris saat dijalankan. Dalam aspek penggunaan memori, compiler itu memerlukan lebih banyak memori. Nah, kalau interpreter itu lebih efisien dalam penggunaan memori. Nah, dalam aspek penanganan kesalahan, compiler ini menampilkan kesalahan setelah seluruh kode diperiksa, terus tidak dapat berjalan jika ada kesalahan.
Sedangkan interpreter itu menampilkan kesalahan saat menemukan baris yang bermasalah, memungkinkan eksekusi baris sebelumnya. Dalam aspek fleksibilitas, compiler ini kurang fleksibel dalam pengembangan, perubahan memerlukan kompilasi ulang. Sedangkan interpreter itu lebih fleksibel dan mudah untuk debugging, cocok untuk pengembangan cepat. Contoh penggunaannya itu kalau compiler itu dalam bahasa pemrograman seperti C, C++, dan Java umumnya menggunakan compiler. Misalnya ketika kita menulis program dalam C, itu kita harus mengkompilasi kode tersebut menjadi file binary sebelum dapat menjalankannya. Nah, sedangkan kalau interpreter itu bahasa pemrograman seperti Python sama JavaScript itu sering menggunakan interpreter. Nah, dengan Python ini kita dapat menjalankan script langsung tanpa perlu mengkompilasinya terlebih dahulu sehingga memudahkan pengujian dan pengembangan. Jadi, baik compiler maupun interpreter itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada kebutuhan pengembangan pangkat lunak. Jadi, compiler ini lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan dan eksekusi tinggi, sedangkan interpreter ini lebih ideal untuk pengembangan yang membutuhkan fleksibilitas dan kemudahan debugging. Selanjutnya ini kita bisa tahu tentang apa kelebihan dan kekurangan compiler itu dibanding interpreter. Kan tadi itu dijelasin kalau kelebihan compiler ini eksekusinya lebih cepat, terus efisiensi memori, terus kerahasiaan kode sumber, terus kemampuan optimasi. Sedangkan kekurangannya itu waktu kompilasinya itu yang lama. Jadi proses kompilasi ini bisa memakan waktu, terutama untuk program yang besar dan kompleks. Jadi setiap kali ada perubahan kode, program harus dikompilasi ulang. Nah, yang kedua itu kesulitan dalam debugging. Jadi kalau ada terdapat kesalahan dalam kode, menemukan dan memperbaikinya ini lebih sulit karena kesalahan itu baru bisa terdeteksi ketika kode itu udah dikompilasi. Nah, selanjutnya kebutuhan ruang penyimpanan. Jadi compiler ini menghasilkan bekas binary yang memerlukan ruang penyimpanan khusus sehingga mungkin memerlukan lebih banyak ruang dibanding dengan sistem berbasis interpreter. Jadi proses pengembangan yang lebih rumit. Jadi proses pengembangan menggunakan compiler ini bisa lebih rumit karena setiap perubahan itu memerlukan kompilasi ulang. Sedangkan interpreter itu kan memungkinkan pengujian langsung dari kode sumber. Selanjutnya itu kita bisa cari tahu tentang bagaimana kerja siklus fetch dan eksekusi pada CPU. Jadi siklus fetch dan eksekusi adalah proses fundamental yang dilakukan oleh CPU untuk menjalankan instruksi dalam program. Jadi proses ini melibatkan beberapa langkah yang terorganisasi dengan baik. Contohnya ini berikut penjelasan mengenai cara kerja siklus ini. Yaitu yang pertama fetch atau pengambilan instruksi. Jadi program counter atau PC itu dimulai dengan menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan diambil oleh memori. Jadi PC ini secara otomatis meningkat setelah setiap pengambilan instruksi untuk menunjuk ke alamat instruksi selanjutnya. Selanjutnya ada memory address register. Jadi alamat dari PC ini dipindahkan ke MAR yang kemudian digunakan untuk mengakses memori. Terus selanjutnya adalah memory buffer register. Setelah instruksi ini diambil dari memori, instruksi tersebut disalin ke memory buffer dan kemudian ke instruction register untuk dieksekusi. Terus ada instrument PC. Setelah instruksi diambil, nilai PC ini ditingkatkan untuk menunjukkan ke instruksi berikutnya. Yang kedua ada execute atau eksekusi instruksi. Jadi dekode instruction itu yang ada di IR kemudian didekode oleh unit kontrol CPU untuk menentukan operasi yang harus dilakukan dan operan yang terlibat. Jadi operasi pelaksanaan ini berdasarkan hasil decoding, CPU itu melakukan operasi yang diperlukan. Ini bisa melibatkan dan
pertama, mengambil operan dari memori, dan yang kedua, melakukan operasi aritmatika atau logika menggunakan arithmetic logic unit atau ALU, dan menyimpan hasil kembali ke memori jika diperlukan. Dan selanjutnya adalah interrupt handling. Itu jika ada interupsi dari perangkat lain, CPU akan menyimpan status saat ini dan menangani interupsi tersebut sebelum melanjutkan eksekusi instruksi berikutnya. Contoh prosesnya itu, jika sebuah instruksi mengindikasikan bahwa CPU harus menambahkan 2 angka, maka yang pertama fetch itu CPU mengambil instruksi dari alamat memori yang ditujukan oleh PC. Selanjutnya decode, CPU itu menganalisis instruksi untuk mengetahui bahwa itu adalah operasi penjumlahan. Terus yang ketiga itu execute. Jadi CPU ini mengambil 2 operan dari lokasi memori, terus melakukan penjumlahan dan menyimpan hasilnya kembali ke lokasi memori yang ditentukan. Jadi kesimpulannya, siklus fetch ini merupakan proses berulang yang memungkinkan CPU untuk menjalankan program dengan efisien. Jadi setiap siklus ini terdiri dari pengambilan instruksi, decoding, dan pelaksanaan, serta dapat melibatkan interupsi untuk menangani peristiwa luar yang memengaruhi eksekusi program. Jadi proses ini sangat penting dalam arsitektur komputer modern dan menentukan kinerja keseluruhan sistem. Ya, mungkin itu saja penjelasan mengenai program, set instruksi, dan contoh eksekusi program yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.